Ya, kalau Rasul kan utusan, dia tuh diutus gitu, diutus oleh Tuhan atau kalian tuh ya Allah Bapa gitu. Cuma kan nggak pernah ketemu dia. Ya rasul lah bagi kami. Itu betul Kak. Oke, kita keep. Jadi kan ini dulu, woi, jangan ini dulu. Jadi yang ini firman Tuhan ya. Korintus itu firman Tuhan, itu clear ya. Cakep, beautiful. Berikutnya lanjut bacanya. Topik yang sama tadi. Coba mau jelasin apa? Yang soal kepada iblis itu loh. Iya, makanya dengar dulu nih Kak. Jadi udah keep ya kalau Paulus itu bukan Tuhan ya. Ya, kesimpulannya Paulus sama dengan Yesus. Lanjut. Apa lagi? Paulus itu bukan sama dengan Yesus. Lah ini firman Tuhan loh, perkataan Paulus firman Tuhan loh, gimana sih? Nah, apa bedanya sama Yesus? Tadi kan aku sama-sama perkataan Tuhan. Gini loh, kan tadi aku udah bilang kalau Yesus itu ya udah, Paulus itu perantara ya. Paulus itu perantara ya, intinya ya. Benar, dia adalah berarti perantara. Sama kayak Yesus. Yesus perantara juga. Gimana tuh? No, Paulus perantara. Hah? Yesus itu bukan perantara, Kakak. Bukan. Yesus berkata dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti perkataan siapa itu? Kan tadi aku udah bilang kalau itu adalah Tritunggal. Sama kayak Dia Paulus berkata berarti. apa yang disampaikan? Sampaikan dari dalam dirinya untuk ke orang lain gitu. Dari dalam dirinya atau dari Allah Bapa? Dari dalam diri, karena dia adalah Allah. Dia sendiri yang bilang dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bagaimana itu? Gini loh Kak, gimana? Yesus itu adalah Allah. Dia berkata-kata dalam dirinya, Kakak bilang ya, tidak dari dirinya sendiri perkataan dia. Gimana? Jangan bilang Allah terus. Yusuf Allah, jangan cerita seperti itu. Allah itu beda, Yesus itu beda. Persepsi agama Kristen. Iya, sama-sama. Paulus rasul, Yesus juga rasul. Ini Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah kepada Rasul, Ibrani 3 nomor 1. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sama-sama, setara dia. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya kasih tahu lah. Yesus Tritunggal, Paulus Wanes, itu aja, cuman bedanya. Yesus Unitarian ya Yesus. Unitarian. Gimana? Loh, gimana ini? Oke. Iman Yesus dengan iman Paulus sama atau enggak? Enggak. Oh enggak? Beda. Enggak. Beda Deno. Oke, gimana bedanya? Yesus itu adalah Tritunggal. Paulus itu adalah rasul. Hah? Itu rasul kasih bukti. Ayo coba. Jadi gini nih ya, Kakak mungkin ngambil perikop Yohanes 12 ayat 14. Itu rasul, sebab aku berkata-kata kita seperti itu dari mana? Ini si Kakak Muhammad ini, aku lagi membahas sama Rasul, kamu dapat akidah dari mana? Dari mana kamu dapat akidah? Di mana disebut Paulus itu rasul gitu loh katanya. Oke, ini mau percaya terserah mau apa, saya mau paksa. Tapi di sini waktu mau debate atau diskusi harusnya kasih bukti, Sister Feby. Anda cerita terus di sini Paulus rasul, oke. Bukti di mana? Roma 1 ayat 1 dibuka dong. Buka dulu. Roma 1. Tunggu ya. Roma di mana? Di mana nih Mary Roma? Roma 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhusus untuk memberitakan Injil Allah nih. Nggak ada ya Injil Allah di PB ya? Oke, siapa yang panggil Rasul Paulus di sini? Kan itu udah tertera bahwasanya Yesus itu memang dipanggil menjadi rasul Allah. Siapa yang panggil Paulus seperti rasul? Yesus sendiri. Yesus sendiri panggil Paulus seperti rasul. Rasul definisi dalam Bible kamus itu orang dapat wahyu, betul atau tidak? Kenapa? Definisi rasul di dalam kamus Bible, orang dapat wahyu dari Tuhan, itu rasul. Ya kan memang karena dapat wahyu. Karena mendapat wahyu lah si Nabi Paulus ini. Satu persatu. Orang dapat wahyu dari Tuhan itu rasul. Setuju? Ya.
Paulus dapat wahyu dari mana? Dari Tuhan Yesus. Kasih bukti Jesus itu Tuhan. Oke, kita bukakan ya Kak. Boleh buka Kisah Para Rasul 16 ayat 10. Buka bro. Bro Esther. Yang kamu tidak kasih bukti Jesus Tuhan, artinya Paulus bukan rasul ya. Jangan lupa itu aturannya, oke? Brother Esther. Nih Kak, aku bacain aja ya. Brother Esther hang atau apa? Brother Rashid. Ya, mungkin lagi jauh dari perangkat, brother. Brother Ash ada di sini atau tidak? Sedih. Kita tolong untuk buku. Tunggu Sister Feby, nanti buka dalil, oke? Okay? Brother Esther dekat dari itu atau tidak? Neflos. Ya, boleh. Ya, boleh. Kamu bisa buka camp dan dalil bro dalam bahasa Indonesia. Satu device ya, coba sebentar. Mungkin Brother Esther itu sibuk. Ayat surat apa itu? Surat apa? Ayolah. Gimana sekarang kalau kayak gini? Hah? Tina, sini dong. Ayo naik lagi yuk, bisa yuk. Bang Kores, Yes. itu kayaknya tema yang sangat-sangat sempurna itu ya. Yang mana? Perbedaan antara Yesus dan Paulus. Bagus banget kayaknya. Kalau iya, seluruh perkataan Yesus terkait dengan dirinya itu sama dengan seluruh perkataan Paulus terkait dengan dirinya. Iya, tuh ditanya bagus tuh. Itu Supaya bagus tahu banget gitu. Jadi temanya. Yesus sama Paulus tuh seagama atau enggak? Tadi katanya kasih iman. Enggak seiman ya, ternyata beda agamanya. Aduh, bisa gitu. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa disconnect Brother Rashid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat, brother. Rungkat. Ada yang nelfon. Oke. Di mana itu wanita Feby? Ayo Feb, naik lagi Feb. Nanti kasih bukti Jesus itu Rasul itu Paulus Rasul atau tidak? Betul. Kalau nggak bisa kan aku bantuin. Definisi dalam kamus Bible, orang dapat wahyu dari Tuhan itu Rasul. Jesus itu Tuhan yang gak bisa kasih bukti eksplisit dalam Bible, artinya Paul itu Rasul. Yang Jesus bukan Tuhan, artinya Paul bukan Rasul. Udah selesai. Alas, simple. Iya. Jangan apa ya jadinya? Bagusnya dia itu suksesor lah, visioner. Founder. Haleluya. Di mana itu Sister Feby? Sister Feby. Mohon maaf ya, Iwan Villa yang ada di bawah. Salah pencet saya. Maunya tadi ditolak, kepencet terima. Harus beli HP lagi nih. Menebus embun. Siapa yang diterima? Oten doang ya, Oten dulu dah yang diterima. Oh, maksudnya Jaya Setia. Iya, Jaya Setia Abadi. Ini ada banyak gatal, brother.
Nanti hari ini saya habis semua gatal ini. Naik dulu ini. Jaya Setia. Apa itu? Yo, Jaya Setia. Ya, naik dulu. Banyak yang komentar di bawah. Dia memang dia bisanya cuman komentar, brother. Suka begitu emang dia. Minta di sliding kali. Ayo terangkan, naik, yuk. Hadapi Bang Kores. Gue lagi nih Bang Kores beli stand HP yang buat di meja, yang kakinya berat, jadi udah nggak nunggang-nungging HP, yang bisa ditarik ini. Nah dia tadi nelpon, ini HP apa? Nomor ini nyambung ke itu, ke Lazada. Yuk, naik yuk, bisa yuk. Ini brother sallallahu alaihi wasallam. Waduh. Ini aja bro, nanti apa aja naiknya. Di hari ini kasih istirahat Brother Zuma. Terus bertanya orang Kristen dengan Brother Zuma. Ini. Sekarang hari ini saya sudah ganti strategi. Saya mau bertanya dengan agama Kristen. Gas akhirnya, gas. Ganti strategi bro. Itu Zuma capek sampai sekarang, ya, kasihan orang brother Muslim. Nah, sekarang saya sudah ganti strategi. Ada yang orang Kristen langsung saya bertanya. Untuk bertanya dengan saya hari ini haram. Allahu Akbar. You come up and discuss with me about your Bible. Ini oten nih kayaknya nih. Iya. Ini dia nih. Sikat aja langsung Brother Zia. Wow. Sikat langsung Brother Zia. Langsung, gas, kian santang nih. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak jadi ditanya ini. Ini Bang Neplos Muslim apa Oten? Bukan Neplos yang cerita Brother Kian itu Muslim Brother Rashid. Muslim. Oh Muslim, oke. Silakan Brother. Saya sekarang diskusi dengan orang Kristen. Segitu kita sering teleponan. Sorry bro, saya sudah lupa. Kian itu Muslim, siap. Selamat siang Mandor Kece. Ada yang mau ditanyakan dari Kristen kan pasti? Ya. Kristen ya? Muslim bang, Muslim. Oh. Apa bang? Apa yang mau disampaikan bang? Iya, tadi di sebelah itu bang, saya ada pertanyaan, tapi kan teman-teman di sebelah itu belum bisa memberikan jawaban yang pas. Nah, Abang mau nanya, abang nanya ke siapa bang? Orang Islam. Kristen ada? Sekarang bro di Ada. sini. Enggak ada bang. Di gereja. Ada gereja banyak seperti itu. Nggak ada, hostnya belum beli dulu Ki. Iya bang, nanti kalau misalnya ada, siapa tahu saya pas nggak hadir, tolong ditanyain, nanti saya live lagi, karena kan ada saya mau jalan. Tapi pertanyaan itu benar-benar harus saya ada jawaban. Iya bang. Iya bang. Iya bang. Kawan-kawan itu di saudara sebelah, kan dia bilang penyaliban Yesus itu untuk menebus dosa manusia. Nah,
yang saya tanyakan itu kepada siapa ditujukan itu? Kan Tuhannya menurut dia kan lagi disalib. Terus tebusan dosa manusia itu ditujukan ke siapa? Tuhan. Oke bang, siap. Nanti nanti ditanyain ya bang ya. Ya, mohon ya, Siap bang. dibantu ya. Ya, siap. Makasih bang, dibantu ya. Prok ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Selamat siang, selamat sore bang Hafrah. Bang Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim juga. Siap, Bang. Izin Bang mau siap. Hikam Bang. Brother, nama asli apa bro? Hikam Bang. Apa? Hikam Ziaul Falah Bang. Oh. Muslim. Ya. Harusnya Muslim, tulis Bang. nama yang full lebih Iya. bagus bro. Di sana, Bang. di sini. Kalau ada ziahnya itu bagus ini. Calon sultan kamu. Iya. Amin. Izin Bang mau bertanya ini Bang. Yes bro. Kita mau bertanya kan kemarin kan saya ada sempat diskusi dengan orang agama sebelah Bang. Ada beberapa pertanyaan yang beliau sampaikan ke saya mengenai Islam. Halo, izin? Dengar saya. Oh, Dan iya. semua. Iya. Ada dua pertanyaan, Bang. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai nubuatan, begitu, Bang. Nubuatan di mana apakah Nabi Muhammad itu ada nubuatannya sebelum yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu? Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, menurut dia kan karena dia terpaku pada Alkitab, bilang katanya kan tidak ada nabi tidak ada nabi yang lain selain nabi yang dari keturunan Bani Yakub, begitu Bang. Mohon petunjuk Bang atas dua pertanyaan itu karena kemungkinan kedepannya akan diskusi lagi Bang dengan pertanyaan tersebut. Terima kasih, mohon petunjuk. Bang Kores, gas Bang Kores. Brother Esther. Iya, pertanyaannya gimana? Gak ada nabi di Bang Kores, yang Bang Kores, tertulis. izin, Bang. Gak ada nabi yang tertulis di Alkitab dari keturunan di luar dari keturunan Yakob itu. Berarti Nabi Ya, yang Muhammad pertama bukan menurut mereka ya, menurut kitab mereka. Nah, iya begitu. Begitu itu. Oh, iya. Bang Kores, izin yang kedua mengenai apakah Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu atau tidak, begitu, Bang? Oh ya, tunggu. Ini dari kita ya. Pertama kita coba dulu. Ini ada Bileam itu. Nah, jadi konsep nabi itu pada dasarnya sama ya, Yahudi dan Islam. Kita jangan ngomongin Tritung lah, Tritung mah suka ngadi-ngadi. Yaitu orang yang terkhusus mendapatkan wahyu dari Allah gitu. Itu nabi. Nah, lalu kemudian kalau rasul dalam Islam sendiri orang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan wahyu tersebut untuk disampaikan kepada umat. Gitu, untuk diajarkan kepada umat. Itu rasul. Nah, lalu kemudian tidak ada nabi di luar Israel. Ini kan sebuah kebohongan yang hakiki, kebodohan dalam keagamaan gitu, kebodohan dalam keimanan, karena Yahudi sendiri mengatakan begini. Tunggu. Di dalam, tunggu ya. Misalnya kita buka kitab literasi orang Yahudi.
sini sama ya, ini dia. Nah, ini datanya di sini ya, kawan. Dari Yahudi. Ini kamera depan nggak nih? Wah, kan kamera depan. Halo Bang. Belum Bang Kores, nyangkut. Ini dia. Apa HKMZF apa? Ikam Bang. Bang izin Bang. Ikam. Ini tidak kelihatan Bang datanya Bang. Oh iya, tunggu ya. Ada bukti juga. Siap. Screen besar dulu, brother. Screen besar dulu. Siap. Nah, misalnya dari Legend of the Jew di sini dikatakan Legend of the Jew itu adalah Midrash ya. Midrash ini selalu ada di dalam Torah lisan gitu. Midrash ini kalau di kita tuh jatuhnya Sirah Nabawiyah. Nah, tapi posisinya Midrash ini itu datang langsung dari lisannya Musa gitu. Jadi kalau dirunut itu pertamanya Musa. Jadi sebagaimana kita ada hadits Nabi, mereka ada haditsnya Musa. Dan salah satu hadits Musa itu ada bab di mana legenda-legenda untuk orang Yahudi. Legenda ini Tuhan. Begini Bang, dalam perjanjian lama itu belum ada Roh Kudus. Ya. Oh, enggak tahu, saya tidak tahu dalam kitab apa itu, tetapi Roh Kudus yang dimaksud dalam Injil adalah itu dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26, yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hak yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus itu ketika Roh Kudus itu ada ketika Yesus sudah pergi ke sorga, ya utus si Roh Kudusnya dalam nama Allah, mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Baru ada Roh Kudus di zaman perjanjian baru. Dia menubuatkan Nabi Muhammad tuh, Kriston. Ayat yang kamu baca itu menubuatkan Nabi Muhammad. Salah. Keliru Anda untuk itu, Nabi Muhammad salah itu. Coba saya terangkan ya. Bentar, saya ambil HP-ku yang satu. Tadi di pasal berapa, ayat berapa, Kriston? Yohanes 14 ayat yang ke-25. 25 apa 26? Yohanes 14 ayatnya yang nomor yang ke-25. 25 ya, saya bacakan ya. Benar. Kamu kalau membaca ini dari bahasa Ibrani, kamu akan yakin itu buat Nabi Muhammad, bukan buat orang lain. Ntar ya, Kriston, HP-ku agak ini, memang ngeram 1,5 susah ini. Waduh, sesama RAM satu saling menghujat kalian tadi. Ya ini ya, apa Kriston? Tadi Yohanes berapa, Kriston? Yohanes 14 26 ya, bukan 25 ya. Ini Kriston, saya bacakan dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Ibrani. Open cam aja. Open cam aja. Open cam. Ya, host. Iya. Besar nos ya. Oh, mau saya bantu Mas Indra? Oh ya. Mas Indra bacakan, boleh. Oke. Kang Moto aja. Pakai bahasa Ibrani ya. Pakai berita desa ya. Bahasa Indonesia lah Bang. Saya nggak mengerti itu bahasa itu. Iya, nanti saya terjemahkan. Dengar aja. Ini sayang diterjemahkan sayang. Oke ya, ini ya. Hafal agak dikatasin Kang Moto sedikit, ketutup sebagian tuh. Ya, ya. Bismillah lagi enggak lah. People bismillah. Ya, Afal Hamenahem, Kalau Bible Bismillah, walibat waruh. Afal Hamenahem, akan tetapi Nabi itu, Menahem Nabi ya. Ruah HaKodesh, utusan yang suci, maksudnya seorang Rasul. Sehava, ya kan? Sehaaf, yang Rob atau Tuhan ya. Yisalah lahem bishmi, utus kepada kalian dengan kebenaran namaku. Maksudnya apa? Dia diutus ketika Nabi Isa bilang, ya, Nabi Isa bilang akan utus, maka dia datang. Maksudnya apa? Wa rasulam mim ba'di ismuhu Ahmad. Dan utusan setelahku namanya Ahmad. Makanya bismi, ya kan? Hu yelamet ethem, dia akan mengajarkan kepada kalian
Ya, hakol semuanya. Nah ini Al-Quran, teman-teman bisa cek surah kelima ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ini wahyu terakhir kepada Nabi yang menandakan bahwa al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Yang perintah jelas, yang larangan jelas. Berarti ethakol semuanya diajak oleh Nabi. Kemudian di frasa yang selanjutnya, wayaskir lahem kol mah se'ani amarti lahem. Dan selain itu, dia akan mengingatkan kepada kalian kisah tentang apa yang pernah aku katakan sebelumnya. Kalau anda kisah, ya, bahkan dia disebut di dalam Al-Baqarah ada, di dalam Al-Maidah ada, An-Nisa ada, di dalam surat Maryam ada yang namanya ibunya, kemudian surah Imran, ya, nama kakeknya, kemudian surah Al-Anbiya. Wah, macam-macam, di dalam surah Ibrahim juga ada. Nah, ini artinya apa? Nabi Muhammad di samping mengajarkan agama ini dengan sempurna, tetapi Nabi Muhammad juga mengingatkan tentang seorang bernama Isa. Nah, itu dari saya seperti. Jadi ini buat Nabi Muhammad, teman-teman. Ya, silakan yang lain mungkin. Ya, tetap kembali ke pertanyaan yang sama. Kepada Feby boleh nggak, Pak? Ya, sebentar. Feby boleh. belum menjawab. Feby belum menjawab kenapa dalam perjanjian lama tidak ada namanya Tuhan Roh Kudus, tetapi tiba-tiba ada dalam perjanjian baru Tuhan Roh Kudus. Coba dijawab. Ya, ada sebenarnya dalam perjanjian lama. Aku jawab dulu ya. Di perjanjian lama itu tidak disebut adanya Roh Kudus. Karena apa? Karena Allah itu sendiri yang membimbing. Mengapa Allah itu sendiri yang menciptakan manusia sebelum Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa. Waktu Hawa dan Adam diturunkan lah ya, dari bahasanya orang kakak, diturunkan ke bumi, Allah dan Adam itu masih bisa bercengkrama. Jadi harapan Allah itu supaya Adam dan Hawa ini bisa menjadi pemimpin di bumi ini gitu. Ternyata berlanjut demi lanjut Kain membunuh Habel loh. Kok jadi selain nih sesuai dengan kenapa Yesus harus menebus umat manusia? Memang dia berbuat dosa. Mungkin dari dosa mungkin ada iya. Dari dosa apa? Sebentar Kristen, dari jangan dipotong-potong, Feby lagi bicara. Biar adil supaya selesai Roh Kudusnya. Feby tadi bilang kan, oke. Feby kan tadi bilang tidak ada Roh Kudus. Coba Kang Moto share screen atau saya? Coba kalau mau bantu waktu saya. Di perjanjian lama itu belum ada Kak deskripsi tentang Roh Kudus. Nah, karena masih Allah tunjukkan. Ada ini ada, Feby ada, Feby ada. Ini kita mau tunjukkan ya. Kang Moto, silakan dibuka. Ini Yesaya 63 nomor 10. Yesaya Bang Indra sama Bang Motun. Oke, saya akan baca dari dua bahasa ya. Wehamah maru we'isbu jangan sampai gimana. Oke, kita lihat. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya ada. Perjanjian lama ada. Kok bisa Kristen dan Feby bilang tidak ada? Gimana tadi? Oke, aku boleh jelasin. Tunggu dulu nih, aku jelasin boleh? Iya, silakan. Jadi Yesaya ini adalah nabi. Jadi Yesaya ini adalah utusan Rasul. Yesaya ini adalah Rasul. Jadi sebelum lahirnya Tuhan Yesus yang ada di perjanjian baru, tunggu dulu Kak. Sebelum adanya lahirnya Tuhan Yesus di perjanjian baru, gitu ya kan. Yesaya ini mengatakan bahwa
Kudus. Iya, betul sekali, Mbak. Itu Yesaya 63 bercerita mengenai kejadian yang akan datang, mengenai Yesus yang akan datang. Roh Iya, Kudus yang itu adalah nubuat yang akan datang. Bukan dikatakan. Ya, bahwa Roh Kudus itu nggak ada di Perjanjian Lama. Ini ada. Tanggapan kamu apa? Saya mau masuk sedikit aja. Artinya bagi Feby dan Kristen Roh Kudus itu Tuhan bukan? Iya, dan benar. Oke, iya, baik. Artinya setiap ada perkataan Roh yang kudus itu pasti Tuhan kan? Iya, Tritunggal. Oke, siap. Bang Moto. Ini riba ilana kecil nih. Podcast werumeh yimte lismaya. Oh, ini Aram. Ya, Aram ini. Iya, ini udah ramai ini lismaya. Asote, leso. Asote, leso. Kol ara itu Oke, siap. Coba Feby bacakan Bible yang ada sama kamu. Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel yang datang menghadap aku, yakni Daniel. Pada akhirnya Daniel yang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltazar, menurut nama dewaku, yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Waduh, ternyata roh para dewa juga kudus itu. Ternyata para dewa juga roh kudus. Boleh aku jelaskan? Kakak? Dulu Bang, biar Feby jelaskan dulu Bang. Jadi gini, Alhamdulillah Ustaz Ali kita telah bentar Feby, kita iklan dulu. Kita telah setidaknya ketika kita kehilangan Warkop DKI, kita setidaknya mendapatkan calon penggantinya. Ya, terima kasih. Nah, gimana maksudnya? Ternyata, ya, silakan dijelaskan kenapa ternyata roh para dewa, iya, roh para dewa juga kudus itu, roh kudus juga roh para dewa. Enggak lah, dia nggak dibilang kudus. Dia cuma dibilang roh para dewa. Sedikit saya mau tambah Brother Banggali dan itu Nebukadnezar memang Daniel. Yang menurut Daniel itu, yang menurut tapi bukan dibilang roh kudus, roh dewa. Iya, itu menurut Nebukadnezar itu roh para dewa. Karena Nebukadnezar tidak tahu kepada Daniel itu adalah Oke, bisa buka 1 Samuel 16:13.
Kalian itu lompat-lompat ayat, kita belum selesai satu ayat, kalian sudah lompat-lompat, belum selesai kita tanggapi, kalian sudah lompat lagi. Jadi kita mau bahas satu belum tuntas, belum clear dari kita Kristen, kalian sudah lompat lagi, kita sendiri udah pusing gitu loh. Satu ayat saja belum selesai sudah lompat lagi, kalian masih terikat lagi dengan kalian, kita sendiri yang pusing gitu. Ya kamu yang pusing apa kamu tanggapi dulu mengenai ayat yang saudara sampaikan, biar kita yang Kristen yang menerjemahkan buat Anda. Kalau Anda terjemah selesai, baru kita lompat lagi ayatnya. Anda belum selesai, kita Kristen belum tanggapi, Anda sudah lompat lagi ayat yang lain seolah-olah Anda. Besar sekali suara si Kristen ini. Itu. Brother Chris, gini loh Kak, kita satu ayat dulu. Kita satu ayat dulu, jangan digini-gini. 1 Samuel 16:13 Brother Chris Moto. Satu bersiul. 1 Samuel itu Kak, 1 Samuel. New King James Version. Enggak, dia memang logatnya begitu, logat Inggris, Mbak. Dia suka terbolak-balik. 1 Samuel berapa? Piro? 16:13. 1 Samuel 16 ayat 13. Oke, aku ngerti nih. Alhamdulillah kalau Febi ngerti, alhamdulillah. Ya, di sini dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Itu maksudnya dapat wahyu. Maksudnya dapat wahyu dia. Ya, Febi, di sini ada roh Tuhan, artinya roh kudus ya. Anda persepsi roh kudus itu, tunggu dulu. Febi, persepsi roh kudus itu Tuhan ya, betul atau tidak? Buka di itu Bang, di yang tadi saya baca itu Yohanes 14 ayat 8, roh kudus itu diutus Allah. Roh Kudus dalam nama Yesus dalam perjanjian baru, Roh Kudus baru ada. The Father, the Son, and the Holy Spirit are one ya, itu satu. Oke, Holy Spirit apa di dalam bahasa Indonesia? Roh Kudus. Roh Kudus itu persepsi Anda Tuhan atau tidak? Roh Kudus diutus Allah. Ya. Di dalam nama Yesus. Ya, Roh Kudus ini di sini David ada Roh Kudus dari Tuhan. Iya, Roh Kudus diutus Allah. Iya, brother. Yang David ada Roh Kudus artinya David Tuhan juga atau tidak? Tidak, David bukan Tuhan. Kenapa? Roh Kudus Allah adalah Allah yang mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. David ada Roh Kudus juga. Ya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut brother Banggali. Kenapa Kak? Ya kan tadi ternyata yang dijamah oleh Roh Kudus itu bukan hanya Yesus, David juga, Daud juga. Kenapa Daud tidak dituhankan, hanya Yesus? Enggak, karena kan kenapa? Karena waktu di zaman perjanjian lama itu, Yesus itu belum Yesus ada. lahir dari Roh Kudus, David dari manusia, rohnya manusia. Tetapi Yesus dari rohnya Allah menjadi manusia. Beda David dengan Yesus. Tapi dalam kitab Anda, dalam kitab Anda menyatakan Yesus ternyata dari spermanya Daud itu. Gimana tuh? Dari mana tuh? Aku mau tahu dong. Ada garisnya, tetapi bukan roh Allah. Ya, mau tahu nggak ayat tentang sperma Daud? Saya pernah lihat Anda bahas itu loh. Saya Coba mana? Aku mau tahu dong. Itu kalau nggak salah sih. Bismillah, Daud itu Yesus anak Daud. Tetapi bukan sperma Daud. Enggak, itu memang karena istilahnya Maryam itu dari keturunan Daud kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kalau salah perbaiki gitu loh. Tapi bukan dari keturunan Daud. Enggak, Maria bukan dari keturunan, Maria dari keturunan Lewi, Daud dari Yehuda. Jangan ngarang.
Yusuf, perbaiki. Daud. Tunggu, aku boleh tahu nggak perikop yang mengatakan? Boleh. Perikop yang mengatakan Roma pasal 1 ayat 3. Roma pasal 1 ayat 3. Dan ini Roma ini nggak ada hubungannya sama soneta sih sebenarnya. Tapi ada nggak dibilang di sini sperma? Aku mau tahu deh, Kak. Oh, mantap. Coba. Kalian nggak ada dibilang di sini dia bahwa saya dari sperma Daud gitu. Boleh kita buktikan ya. Coba kamu tuh. Sperma bukan garis Kalian di sini keturunan. nggak ada dibilang dia mau dari sperma Daud, nggak ada. Iya, sabar. Oke, silakan Mbak Moto. Ya. Perito oyo autoto genomenu ek spermatos David kata sarka. Sel ya, tapi itu sperma doang, itu kayak turunannya nih maksud. Spermatos bukan David. Sperma. Jadi sperma Daud. Bukan sperma ya. Itu hanya sperma, itu kayak turunan, tapi sperma. Selnya bukan. Iya, jadi Paulus ini tahu bahwa tidak mungkin hamil kecuali bertemu sperma dengan sel telur itu. Iya, setiap kali alam menjadikan sesuatu itu luar biasa. Allah menjadikan Yesus, Roh yang kudus menjadi firman yang hidup di bumi, yaitu menjadi manusia. Kristen, coba kamu carikan anak angkat ya di dalam Bibelmu, dalam bahasa Yunani yang anak angkat itu disebut spermatos, bukan anak kandung. Silakan. Atau anak bacanya Roh Kudus sampai kepada ini, saya sudah pusing lagi dengan narasi Anda mengambil ayat-ayat sampai kita belum selesai tuntas. Anda sudah bahas lagi sampai di sperma, jadi tidak ada titik temunya antara kita dan Anda. Ya, yang kita yakini adalah Yesus dari Roh Allah menjadi manusia. Selesai. Itu iman kita. Kalau Anda mengatakan dia dari sperma Daud, terserah Anda. Ya silakan. Seperti itu Bang. Dia nggak ada dibilang. Tidak ada yang menggugat iman Anda di sini. Tidak ada yang menggugat iman Anda di sini. Saja, tetapi untuk sel, pembuahan untuk sel sperma dan sel telurnya tidak pernah bertemu. Di dalam Yesus hanya Yesus dan Roh Kudus. Bukan inti selnya. Anda bilang tidak ada sperma di perikop, tapi teks aslinya menunjukkan sperma. Bagaimana? Sekarang aku tanya deh sama kakak, selain dari teks yang kalian yang diapakan ini, kalian percaya kalau Isa Al-Masih itu contohnya kan si Maryam kan tunangannya Yusuf, bukan? Benar kan? Sementara Maryam nggak ada suami. Kalau Maryam mungkin Maryam salah sudah menghujat Isa Al-Masih sendiri dalam mereka sudah menghujat Allah dalam Isa Al-Masih itu sendiri. Karena mereka mengatakan kalau yang suaminya namanya Yusuf bukan Maryam, itu Maryam mungkin. Kalau Maryam nggak ada suami. Anda sudah menghujat Allah dalam Isa Al-Masih. Tunggu aku tanya dulu. Host besarkan layar saya dong, host. Allah itu tidak langsung. One beye one. Allah sudah menghujat Allah yang telah mengutus itu Isa Al-Masih. Kita nggak bilang suami loh, tunangan itu belum suami. Makanya kenapa di sini ditulis dalam Roma pasal 1 ayat 3 dalam bahasa aslinya, ini bahasa terjemahan yang dipaksakan ya, tentang anaknya yang menurut daging. Ini daging, kita bicara daging. Diperanakkan dari keturunan Daud. Di sini ditulis keturunan, padahal kalau kita cek dalam bahasa aslinya dengan nomor kode 4690, keturunan ini apa bahasa aslinya, saudara-saudara? Sperma. Jadi menurut Alkitab Anda, Yesus itu adalah hasil dari sperma Daud. Gimana tuh? Gini loh Pak. Nanti Kak Kristen tadi. Boleh aku bicara? Gini loh. Bahasa gini. Bahasanya contoh nih. Bahasa Batak sama bahasa Jawa. Ini ya jangan langsung gini. Ilustrasi nih. Bahasa Batak sama bahasa Jawa itu sebelum bahasa Batak dan bahasa Jawa, saya mau tanya sama Feby, arti sperma apa, Feby? Nah enggak, makanya ini dulu Kak aku bilangin. Enggak, Feby jelaskan dulu sperma itu apa. Jangan-jangan nggak tahu sperma nanti, Feby.
Ali jorok jorok. Kok jorok ini kan ini tertulis di kitab mereka. Saya mau tanya, sperma itu apa? Dia lupa nama yang terasa mungkin. Enggak, aku tuh orang kesehatan Kak, dia tuh tahu. Oke, ternyata Feby orang kesehatan. Apa sperma menurut Feby? Sperma itu istilahnya yang benih yang untuk dijadikan janin itu. Oke, jadi ketika bertemu sel telur ya. Mantap, berarti proses kehamilan itu membutuhkan pertemuan sperma dan sel telur ya dalam rahim ya? Iya, itu yang kita ketahui secara biologis ya. Jadi menurut kitab Anda, Yesus itu mengalami pertemuan sperma dan sel telur ternyata. Gimana itu? No, jadi ini makanya aku kasih ilustrasinya kakak. Gini loh, jangan ini kan. Ilustrasinya aku tanya deh sama kakak, bahasa Batak sama Jawa itu sama nggak? Ngapain itu bahasa Batak sama Jawa? Ini kita lagi bahas ilustrasi. Bahasa yang tertulis dalam original teks kitab Anda. Ternyata Yesus itu spermanya Daud katanya. Gimana itu? Ilustrasinya aku bilang bahasa Batak sama Jawa itu sama nggak? Bukan, Anda tinggal bilang oh itu salah. Ternyata ayat itu bukan begitu, nggak benar itu ya. Salah. Kalau menurutku itu salah. Oke, selesai. Kalau itu salah, karena gini. Kenapa aku bilang itu salah yang dari penerjemahannya itu karena memang sudah bukan terjemahannya yang salah, bahasa aslinya yang salah. No. Enggak, tunggu ya Kak. Aku juga kutip loh dari apanya kalian. Aku memang nggak tahu ayatnya, tapi Maryam itu memang belum menikah. Tapi di kami itu mereka sudah bertunangan dengan Yusuf, anak Daud. Gitu loh. Ya, sekarang yang sebentar Feby, yang menyatakan Yesus itu dari sperma Daud itu bukan kami, tapi Anda. Enggak, aku nggak menyatakan dari aku nggak bilang itu. Yang aku bilang itu bahwasanya Yesus itu berarti salah ya? Berarti salah dong. Ya kan itu kan terjemahan dari mereka. Mereka menurut terjemahan aku bukan begitu. Bukan terjemahan, ini bahasa aslinya. Bahasa asli kitab Anda, Roma pasal 1 ayat 3 itu menuliskan bahwa Yesus berasal dagingnya itu dari sperma Daud. Menurut Anda betul atau salah? Salah. Oke, berarti kita gugat kepada Alkitab LAI. Wahai LAI, salah Anda meletakkan ayat Roma pasal 1 ayat 3 bahwa Yesus berasal dari sperma, padahal Yesus berasal dari Roh Kudus. Udah selesai. Kita tutup bab ini. Oke, sekarang aku boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak sih Kak? Jangan dulu, maksudnya tadi yang salah bagaimana itu bahasa pembuahan antara mereka. Tapi ayatnya salah ya? Bukan ayatnya yang salah, karena berbeda-beda itulah bahasa, makanya jadi konteksnya berbeda, gitu loh. Beragam-ragam lah bahasa itu, makanya jadi penerjemahannya pun jadi berbeda, gitu loh. Karena kan ini bukan bahasa asli Wahyu apa? Ini bukan terjemahan. Aku nggak goyang, aku yakin kok. Karena kenapa tuh ya Kak? Kena ini ada taping di bawah nih, katanya kayak gini, imannya Feby mulai goyah. Aku nggak goyah, karena kenapa? Aku yakin Isa Al-Masih yang akan turun menghakimi umat manusia, dan itu Al-Quran saja mengatakan Isa Al-Masih akan turun untuk umat manusia. Gitu. Masalah goyang-goyang. Soalnya Ustadz Ali itu ahlinya. Iya. Aduh, jadi Feby, menurut Feby berarti ada yang salah dong dalam kitab Roma ya? Roma ini ditulis siapa sih Feby? Aku bilang itu karena terjemahan originalnya adalah bahasa Yunani dari Masehi sekian lah itu, gitulah. Berarti yang tulis Roma ini nggak betul nih. Siapa yang tulis Roma sih? Yang tulis Roma, iya Nabi terdahulu. Sebelum Masehi ya, sebelum adanya Ibrani Masehi. No, Paulus itu belum ada di perjanjian ini loh, Kak. Ini siapa namanya? Perjanjian baru itu Pak. Roma ini perjanjian baru. Iya, tapi bukan Paulus yang menyebarkan kisah para rasul. Kisah para rasul itu adalah 12 murid Yesus. Waduh, kacau sih. Roma ini Paulus yang nulis. No, Roma itu bukan Paulus yang menuliskan, tapi itu adalah
kalau memang Paulus yang menuliskan, dia itu adalah rasul. Jadi Roma ini, Alkitab ini bukan Paulus yang menuliskan, tapi dialah yang mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk Roma apa? Ini, untuk itu kan surat Paulus kepada jemaat di Roma kan? Coba kita baca sama-sama. Penulis surat ini adalah Rasul Paulus yang memperkenalkan dirinya di awal surat Roma pasal 1 ayat 1. Makanya baca Feby dengan namanya Paulus. Dia memperkenalkan dirinya di pasal 1 ayat 1 bahwa dialah penulis kitab Roma. Identitasnya hamba Yesus Kristus. Tugas panggilannya rasul atau apostolos. Dan tujuan pekerjaannya dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus yang tulis, berarti Paulus bohong ini, mengatakan Yesus dari spermanya Daud. Kalau aku bilang ya Kak, maaf nih, aku nggak bilang itu kan si Paulus menyampaikan firman dari Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi kalau dibilang orang abang kan loh, berdasarkan Ibrani aslinya itu sperma dong itu kan gitu. Sementara gini loh, zaman dahulu kan penerjemahnya itu kan beragam-ragam nih bahasanya kita. Kayak mana ya aku bilang sama orang kakak. Karena banyaknya bahasa itu, jadi banyaklah yang persepsinya yang berbeda-beda. Bahasa aja bisa beda dengan yang satu gitu loh. Jadi menurutku Yesus itu bukan lahir dari spermanya Daud, no, tapi lahirnya dari Roh Kudus karena kuasanya Roh Kudus untuk penggenapan penebusan manusia itu. Berarti Paulus salah ya mengatakan bahwa Yesus itu